Kamu siapa? Siapa namanya, Mbak? Tangannya sini. Oke, kita Kamu kok bisa ada di sambil sini? menunggu yang lain Tahu, aku mungkin bisa dapat kita nomornya tadi harus nyopet. saya Kamu coba copet? Iya, aku kan tayangkan mencopet hati kamu. fotonya di share screen. Bisa aja kamu. Selamat datang di Sweet Game. Weh, siapa lu? Kalian semua adalah peserta game yang akan memperebutkan Sudah hadiah tampil ya? 100 juta rupiah. Wow, Seluruh peserta akan mengikuti permainan. Oke, terima kasih. Games. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eliminasi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlari tanpa Selamat terlihat. siang, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat, ya, tidak ada perangan apapun dalam mengikuti perkuliahan siang hari ini. Amin. Ya, ya kalau kita lihat tren COVID sudah membaik ya, ke arah positif, sudah banyak penurunan ya di beberapa hari terakhir. Mudah-mudahan segera teratasi ya pandemi ini, kegiatan-kegiatan kembali normal lagi ya, karena sudah setahun lebih kita kegiatannya sangat terbatas, sangat dibatasi karena pandemi ini. Dan mungkin ada kegiatan-kegiatan atau apa ya, kalau saya amati itu hal-hal yang ya, pertama kegiatan ekonomi ya, tidak bisa berjalan lancar. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu tapi dilakukan, dan itu pemborosan juga ya. Salah satunya misalnya tes antigen ya, antigen atau PCR yang sebagai persyaratan perjalanan misalnya ya. Kalau sekarang kan mungkin sudah banyak yang divaksin dan kondisi COVID sudah banyak menurun, tetapi masih ada itu ya, persyaratan-persyaratan yang mewajibkan tes antigen ya. Itu kan tidak murah ya. Berapa sekarang? 100.000 satu orang, dan kalau orangnya tidak bergejala atau dalam keadaan sehat, biasanya hasilnya 90% atau lebih ya, itu negatif ya. Intinya kan hal yang sebenarnya tidak diperlukan karena dia keadaan sehat dan tidak ada gejala ya. Nah, itu tapi dengan persyaratan karena protokolnya mensyaratkan seperti itu, sehingga perlu lakukan tes, dan itu jumlahnya cukup banyak ya, mungkin dalam satu hari berapa ribu orang yang harus dites COVID, satu orang 100.000 ya. Ini sudah turun, yang sebelumnya bisa mungkin 200.000 lebih. Nah, itu hal-hal yang apa ya, termasuk pemborosan ya, ini mudah-mudahan segera menjadi lebih baik lagi. Baik, kembali ke materi ya, perkuliahan. Terakhir kita sudah melihat ya, tentang indexing. Inverted index sudah ya, S-matrix sudah, kemudian bentuknya posting list sudah, skip list sudah ya. Ini skip list. Kemudian normalisasi ya, jadi kita sampai pada tahapan document and term normalization. Ya. Jadi proses dari indexing adalah melakukan scanning dokumen ya, dan diambil nanti
keywords dari dokumen tersebut ya. Jadi nanti kalau mencari konten dari dokumen tersebut tidak usah dilakukan scanning lagi, tetapi tinggal dicek dilihat indeks dari dokumen tersebut ya, jadi jauh lebih cepat. Yang kita lihat misalnya pada pencarian buku konten pada buku ya, kalau kita menggunakan indeks kan, indeks mungkin hanya 2, 3, 4 halaman ya. Nah, itu yang kita cari ada tidak di indeks tersebut. Kalau ada maka kita bisa menuju ke halaman ya yang mengandung informasi tersebut. Kalau tidak ada ya kita anggap dokumen tersebut tidak mengandung informasi yang kita cari ya. Memang kalau di dalam buku indexingnya benar-benar keywords ya, kata kunci yang spesifik ya, informasi yang terkandung dalam buku tersebut. Tapi kalau di informasi retrieval ya kita buat seluas mungkin ya, sehingga itu akan menaikkan hasil pencarian. Jadi tidak hanya spesifik keywords yang penting saja, tapi kalau bisa ya semua ya, semua, tapi dengan proses nanti normalisasi. Yang saya di sini input ada friends, Romans, countrymen, so let it be with Caesar. Ini kalimatnya untuk dokumennya yang masih asli ya. Nah, maka perlu dibuat normalisasi. Pertama semua huruf besar dijadikan huruf kecil ya. Nah, supaya pencariannya ya praktis ya, tidak ada membedakan huruf besar huruf kecil lagi. Jadi friend, Roman, countryman dan seterusnya. Kemudian dijadikan kata yang tunggal ya, yang jamak dijadikan tunggal, yang S hilang ya, friends, Romans, countrymen pakai E jadi men pakai A, karena yang pakai E ini adalah jamak, yang pakai A adalah tunggal dan seterusnya. Kemudian apalagi yang tanda baca, koma, titik dan seterusnya tidak perlu disimpan ya, dan seterusnya. Kalau nama misalnya Caesar jadi huruf besar atau huruf kecil C-nya? Kira-kira bagaimana? Kalau nama dibuat jadi huruf kecil atau tetap huruf besar? Tetap huruf besar kayaknya Pak. Iya. Kalau yang memang sudah standar itu huruf besar ya tetap huruf besar ya, jadi tidak tidak menjadi persoalan kenapa dia tidak diubah menjadi huruf kecil ya. Justru itu nanti kalau nama yang umum ya, misalnya kalau nama yang misalnya kata benda atau yang biasa dipakai untuk sehari-hari, tapi juga untuk nama orang ya. Misalnya Mr. White gitu ya, Mr. White. Nah, White itu kan putih ya, atau White nama tadi Mr. White. Nah, justru di sini dipakai untuk membedakan itu nama atau warna ya itu. Jadi memang untuk yang sudah standar harus pakai huruf besar ya, tetap pakai huruf besar ya, tidak perlu diubah menjadi huruf kecil. Ya, ini memang aturan-aturan tertentu yang disepakati nanti dalam membentuk normalisasi ini. Ya. Kemudian setiap token is candidate for a posting entry. Jadi token adalah hasil
scanning dokumen ya. Jadi kata per kata tadi dipisah-pisah, diambil, dijadikan token ya. Nah, what are valid tokens to emit? Ya, token tadi harus periksa ya. Potongan-potongan kata tadi harus diperiksa apakah dia sudah valid ya, atau bentuk standar untuk disimpan dalam indeks nanti. Oke, nah ini resume-nya. Kita tahu apa itu dokumen. Ya satu satu file, satu dokumen atau satu sumber informasi kita jadikan satu dokumen ya. What can machine read each document? Yang bisa buka ya atau dibaca itu adalah satu dokumen. Nah, pada kasus realnya kadang-kadang tidak mudah menentukan satu dokumen ya. Contohnya misalnya sini. Ini masih parsing ya, parsing dokumen proses scanning ya, proses scanning untuk mengambil indeks ya atau keyword yang dijadikan indeks nanti dari dokumen tersebut. Nah problemnya cukup banyak ya untuk mengambil token atau kata tadi, potongan-potongan kata untuk dinormalisasi menjadi daftar indeks nanti ya. Nah, apa saja kita lihat di sini. Pertama format ya dan bahasa dari dokumen tersebut ya. Kita tidak bisa membatasi satu bahasa saja ya. Ya memang tergantung dari koleksi dokumen ya. Kalau terbatas statis ya dokumennya ya bisa saja, tapi kalau tidak terbatas ya open masih bisa dinamis ditambah terus. Nah ini kadang-kadang sumber dokumennya bisa dari berbagai bahasa ya, dan ini yang harus kita pelajari juga ya, bagaimana mengindeks jika sumbernya dari bahasa yang berbeda. Formatnya tidak seragam ya untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Dokumennya bisa bermacam-macam, contohnya bisa teks, Word, PDF, Excel, LaTeX, dari database, dari HTML, XML, dan macam-macam ya. Formatnya masing-masing punya format yang berbeda-beda ya, jadi harus bisa membaca dokumen dengan format macam-macam tersebut, memisahkan mana yang konten, mana yang bukan konten ya. Yang diambil atau di scan untuk diambil keywordnya adalah hanya bagian konten saja ya. Misalnya untuk Word kan ada format ya, bagaimana kalau supaya dicetak miring, bagaimana supaya dicetak tebal dan seterusnya, bagaimana supaya paragraf lurus kiri, lurus kanan dan seterusnya, itu format yang pasti ada kodenya ya. Nah itu kan tidak perlu diambil, yang diambil hanya konten informasinya saja. Kemudian bahasanya, jadi apakah hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa yang lain juga, atau bahasa daerah ya bisa saja. Kemudian karakter, huruf yang digunakan apakah hanya huruf Latin atau ada tambahan huruf huruf Arab, huruf huruf Cina, huruf Jepang, atau huruf lain karakter yang lain.
Kemudian each of this statistical classification problem. Jadi ada problem klasifikasi bagaimana mengenali karakter bahasa dan seterusnya tadi ya. Ya, kalau menggunakan klasifikasi ini menggunakan aturan general ya yang sudah kita buat, tapi kalau tidak ya pakai heuristik ya. Heuristik kita membuat aturan kasus per kasus ya, bagaimana bisa mengenali format dan bahasa tersebut. Yang pertama ini bagaimana coding atau decoding karakter ya. Era komputer ini ya yang dari tahun berapa ya, 50-an atau tahun berapa ya, itu karakter akan dikode menggunakan kode biner ya. Nah, mestinya ada kode standar tertentu yang digunakan supaya orang menuliskan huruf misalnya ABCD dan seterusnya alfabet itu dengan kode biner yang sama ya. Nah, dulu yang awal kita menggunakan kode ASCII ya, mungkin ada yang masih ingat ya kode ASCII. Kode ASCII ini 8 bit saja ya, 8 bit. Nah, 8 bit itu kan jumlah karakter yang bisa dituliskan 2 pangkat 8, 256 ya. 256 kalau untuk menuliskan huruf ya, angka dan seterusnya yang ada misalnya di keyboard ya. Di keyboard itu kan tidak sampai 256 kata ya, meskipun nanti ada huruf besar, huruf kecil, dan ada kode-kode yang lain. Tapi dengan 256 masih cukup ya. Termasuk ada tanda bip dan seterusnya ya, itu masih cukup ya dengan 8 bit. Kalau nggak terima salahin yang lain karena yang nunjuk. Nah, itu kalau menggunakan satu karakter saja ya, karakternya alfabetnya ABCD saja kan, itu huruf besar, huruf kecil, terus tanda-tanda yang lain. Nah, sekarang kita era internet. Era internet pertukaran dokumen tidak dibatasi hanya menggunakan huruf alfabet ABCD sampai Z ya. Misalnya kita membaca dokumen yang bahasa misalnya bahasa Prancis ya, ada nanti tanda-tanda simbol yang tidak ada di huruf ABCD alfabet biasa, tapi di bahasa Prancis ada. Atau misalnya yang lebih konkret bahasa Jepang misalnya ya, huruf Jepang, hiragana, katakana, dan kanji atau yang lain itu sama sekali berbeda dengan karakter atau huruf ABCD alfabet yang sering kita gunakan ya. Artinya apa? Artinya bahwa ASCII tersebut tidak bisa menampung ya kalau untuk karakter huruf Jepang, huruf Arab, huruf Cina, dan seterusnya. Jadi menggunakan 8 bit juga mungkin tidak cukup ya, karena ada bahasa-bahasa tertentu yang alfabetnya mungkin lebih dari 200-an. Nah, sehingga karakter standar ASCII tadi yang 8 bit ya sekarang sudah perbaiki ya, atau diganti dengan standar yang lain. Sekarang untuk internet itu menggunakan UTF ya, Unicode itu UTF 8. Nah, UTF ini basicnya 8 bit tapi bisa berkembang menjadi 16 bit ya, seperti tadi untuk karakter yang lebih banyak.
Sampai kapan bisa dong main bisa? diupload juga Karena dengan saya 16 bit ya. mau jualan ini, saya butuh kalau ada nasabah-nasabah yang Oke, jadi yang untuk internet 1 sekarang tahun sudah ini menggunakan makin kapan, UTF gimana. sehingga di internet kita bisa bertukar informasi dari berbagai bahasa, tidak masalah ya. Ini bahasa ya yang alfabet ABCD sampai Z, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Arab, huruf-huruf macam-macam, Jadi saya nggak ada Rusia, solusi. India, macam-macam ya. Ini kalau kita lihat beda-beda, tapi ya dengan 16 bit masih bisa tercover ya. 16 bit kan 2 pangkat 16, 2 pangkat 10 kan 1024 ya. Misalnya kita bulatkan 1000, Kalau net 2 banking saya pangkat 6 kan 64 ya. Jadi 64.000 lebih ya karakter yang bisa dituliskan dengan 16 bit. Iya kan Ya, lumayan itu. sampai saat ini tidak sampai ya 64.000 Kalau saya sajanya daftar mobil karakter. banking, Jadi nanti saya nonaktif UTF sampai 16 bit yang masih cukup. Kalau misalnya nanti ada banyak bahasa baru yang muncul, misalnya menggunakan karakter baru, saya tidak cukup ya, bisa saja ditambah dengan menjadi 24 bit dan seterusnya. Tapi sekarang ya 16 bit ya, ini cukup. Kemudian itu hanya sekali menggunakan metode kompresi bisa juga ya. Kena biaya, tidak kena biaya Kalau datanya besar maka dikompresi ya. Nah, dokumen yang dalam bentuk terkompresi tadi tidak bisa kita lakukan scanning langsung ya. Harus dikompresi, kemudian baru bisa dibaca kontennya dan bisa dilakukan indexing. Kalau notifikasi itu ada dari siapa? Kemudian dokumen yang dalam bentuk binary representation, menyimpannya dalam bentuk biner ya. Ini juga seperti tadi, untuk ditampilkan dalam bentuk karakter harus tahu standarnya ya, penyimpanannya ini dalam bentuk penyimpanan 8 bit atau 16 bit gitu ya, atau pakai UTF atau pakai ASCII atau pakai apa. Nah, ini juga mengambil kontennya tadi ya, jika dokumennya dalam format yang terkompres atau dalam bentuk biner, maka harus tahu kompresnya metode pakai apa supaya bisa didekompres. Kalau binary-nya pakai standar apa supaya bisa diterjemahkan lagi ke file asli yang muncul karakternya. Kemudian yang XML juga ada ini ya, format-format XML ini juga harus dipisahkan dengan konten. Ya. Dan ini format atau bahasa ini menambah kompleksitas ya, dalam proses indexing. Ya. A single index usually contains terms of several languages. Jadi dalam database index ini tidak dibatasi untuk satu bahasa saja ya. Misalnya kita bikin daftar indeks ya, database indeks untuk informasi retrieval khusus bahasa Indonesia misalnya ya, tapi kan dokumennya bisa saja term yang atau vokabuler yang ada di dalam dokumen bisa dari bahasa Inggris atau bahasa yang lain ya, dan itu kalau sebagai keyword harus disimpan dalam database index ya. Jadi tidak bisa kita membatasi satu bahasa saja. Jadi daftar indeks biasanya terdiri dari lebih dari satu language ya, satu bahasa.
Nah, unit dari indeks dari dokumen itu apa? Satu dokumen itu batasannya apa? Ya? Sama Apakah ini, satu file? bilangin Ya? manfaatnya Apakah satu file cuma itu satu bayar 2.200, dokumen? tapi manfaatnya lebih Biasanya besar, iya gitu, ya. Pak. Ini Istilahnya kayak satu file cuma kena itu 2.500 saja, satu dokumen. tentunya lebih membantu dalam Tapi kalau satu file nanti isinya misalnya apa? gua tuh sama Berita ya atau apa ya? Nah, jika ada lebih dari satu konten bagaimana Pak? Apakah kita pisahkan kalau kritik-kritik mah kontennya bisa. atau menjadi satu Salahnya di apa, mana? Cari sumber tahu ya? bisa. Kalau Nah, seterusnya itu pelaku kita harus membuat definisi dulu di awal apa yang kita sebut sebagai unit dari dokumen ya, satuan dokumen itu apa. Ya kalau misalnya di web kan jelas ya, satuan dokumen itu adalah satu URL. Ya. Jadi kalau nanti kita cari dokumen tersebut adanya di address mana di internet, nah itu berarti itu satu dokumen. Jadi kalau kontennya banyak tapi masih dalam satu address URL, yaitu kita anggap satu dokumen. Ya. Kalau di dalam web lebih mudah. Nah kalau di real seperti ini ya, mungkin kita juga bisa membuat definisi yang sama ya. Kalau ini disimpan secara fisik ya, setiap dokumen ini bentuknya file atau bentuknya email atau apa ya, per unit penyimpanan itu satu file, satu dokumen ya, kita sebut seperti itu. Jadi file bisa macam-macam, mungkin bisa email, bisa attachment, bisa medsos atau macam-macam ya. Yang penting satu referensi sumber dokumen tadi ya, kita sebut satu unit dokumen. Ya, jadi di sini menjawab apa itu dokumen tidak mudah juga ya. What is a document? Apakah dokumen itu satu file atau satu informasi tertentu atau apa ya? Ya, yang menjadi patokan adalah output ya. Kan kita mencari, nanti hasil pencarian kan sebagai output ya. Nah, output yang kita inginkan apa? Output kan nanti dokumen tersebut kan. Jadi informasi tersebut ada dalam dokumen yang mana. Nah, bagaimana merefer dokumen itu yang menjadi definisi dokumennya ya. Kalau misalnya dua topik berbeda, dua tulisan yang berbeda dalam satu file ya, tetap kita anggap sebagai satu dokumen ya, karena nanti sumbernya sama. Kalau saya belum memiliki outputnya sama. Gimana nih? Kan saya rumahan. Jadi konsepnya adalah yang sebagai penyimpan ya, satu dokumen adalah satu file yang menyimpan informasi tersebut. Sebagai output ya, itu yang akan kita tampilkan. Semakin kecil ya, di sini smaller units risk precision, semakin kecil satuan dokumen, maka akan meningkatkan presisi ya. Tapi sebaiknya akan menurunkan recall. Presisi adalah berapa persen pencarian kita ini mengandung dokumen yang relevan. Jadi semakin banyak yang relevan, maka presisinya makin tinggi. Minta di WA aja bisa. Ya kalau tadi satuan dokumen itu makin kecil, berarti kalau terkandung dalam satu dokumen, maka dokumen tersebut kemungkinan memang membahas ya informasi dalam keyword tersebut.
Tapi kalau dokumennya besar, MP yang dibahas macam-macam ya. Jadi yang keyword tersebut hanya sebagian bisa sebagian besar atau sebagian kecil ya. Kalau hanya sebagian kecil, berarti presisinya atau relevansinya rendah. Jadi semakin kecil ukuran dokumen, presisi atau relevansinya makin tinggi. Tapi recall-nya makin rendah, kan? Yang ditemukan makin sedikit. Oke, kemudian format-formatnya tadi XML, HTML, dan seterusnya juga harus diperhatikannya bagaimana mengambil dokumennya dan membatasi satuan dokumen ya. Kemudian proses normalisasi ya, tadi kan pertama proses scanning atau parsing ya, mengambil tokenisasi, mengambil kata-kata dari dokumen tersebut. Kemudian proses normalisasi ya, diperlukan normalisasi words ya dalam teks yang terindeks, baik untuk sumber dokumen maupun dari query-nya ya. Ini dua-duanya diproses normalisasi menjadi kata dasar baik input dari user maupun yang ada dalam sumber dokumen. Ini udah live nih. Contoh di sini USA dengan USA ya, USA pakai titik dengan USA tanpa titik. Nah, supaya match bagaimana? Supaya match dalam pencarian ya, ditulis dalam format yang sama ya, satu penulisan yang sama. Kalau penulisannya beda nanti ya dianggap memang beda ya, vokabulernya tidak sama. Makanya dalam pencarian yang mudah ya, kalau ini dianggap sama ya ditulis saja satu format ya, jangan dibeda-bedakan. We most commonly implicitly define equivalence class of terms. Jadi dibikin equivalence class, artinya kata-kata yang berbeda tetapi maksudnya sama ini dimasukkan dalam satu kelas ekuivalen ya. Ya, contoh kata-kata yang sinonim ya, kan bentuknya berbeda tetapi sinonim tapi artinya sama ya. Nah, itu dimasukkan dalam equivalence class. Jadi kalau satu yang ditanyakan, yang lain juga bisa terambil ya, karena dalam satu kelas yang ekuivalen tadi. Sehingga recall-nya menjadi lebih banyak. Nah, kalau harus sama persis, ya ini hasil pencarian tidak bisa sangat terbatas nanti. Ya, kemudian contoh normalisasi yang lain, window ya. Window bisa format variasinya window atau Windows ya. Window tunggal tanpa S, window jamak pakai S, ini bahasa Inggrisnya. Untuk Windows ada Windows, window. Ya. Diubah ya, atau dicocokkan window dianggap satu kelas ya. Nah, sebaliknya kalau Microsoft Windows tidak bisa digabung dengan window atau Windows yang huruf kecil ya. Nah, ini tadi yang memang sudah baku ya, harus ditulis seperti ini ya, tidak bisa disamakan dengan aturan yang lain ya, diubah dengan aturan yang lain tadi. Ya, ini Microsoft Windows-nya harus lebih besar dan pakai S ya. Nah, ini tidak bisa diganti window huruf kecil, S-nya hilang, tidak dibolehkan. Nanti kalau dibuat seperti itu kan menjadi berubah ya,
informasi yang ada di dalam. Kemudian dilakukan normalisasi pada saat waktu pencarian ya, query time, atau pada saat index time. Pada saat pencarian ya, proses normalisasinya query time ya, yang diinputkan user diproses normalisasi dulu. Tapi untuk dokumen ya, index time, pada saat index dokumen dilakukan normalisasi langsung. Ini adalah proses tokenisasi. Bisa muncul kasus-kasus yang kadang-kadang sulit ya untuk memutuskan ya, itu karena aturannya bisa pakai yang ini, bisa pakai yang itu ya, jadi mana yang yang harus digunakan ini. Contoh di sini, Mr. O'Neill thinks that the boys' stories about child's capital are not amusing. Tokenisasinya kan Mr. O'Neill thinks that the boys' stories about, dan seterusnya ya, yang dipisahkan dengan spasi kita potong menjadi satu token. Nah, kalau O'Neill bagaimana? Kurang nih, Bu. Apakah ini satu token O'Neill atau O-nya sendiri, Neil-nya sendiri, ataukah O-nya pakai ini apostrof ya, tanda koma di atas apostrof, L-nya dipisah. Nah, ini aturannya bagaimana, harus dibuat aturan untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian are not ya, tapi ditulisnya aren't. Nah, ini apakah apostrofnya dihilangkan jadi aren't, ataukah dipisah are sendiri, N apostrof T-nya sendiri, atau yang bawahnya aren't kemudian T pemisahnya adalah apostrof, dan lain-lain ya. Nah, ini kan mestinya diubah menjadi are not ya. Nah, not-nya itu perlu disimpan atau tidak, nah, nanti kan ada aturan lagi. Oke ya, jadi kita lihat bahwa ternyata indexing tidak hanya sekedar memotong kalimat menjadi kata, kumpulan kata, kemudian setiap kumpulan kata kita simpan dalam daftar indeks ya. Ternyata tidak sesimpel itu, harus dinormalisasi, dan ada kasus-kasus yang tidak bisa langsung ya disimpan, tapi harus diproses, dinormalisasi, diseragamkan dulu. Kemudian penyimpanan, apakah disimpan per satu kata atau bisa dua kata satu indeks ya. Contoh Hewlett-Packard ya. Apakah Hewlett sendiri, Packard sendiri, ataukah Hewlett-Packard satu indeks ya. Nah, ini mestinya digabung ya, karena satu merek Hewlett-Packard tidak bisa dipisah-pisah. Kemudian state of the art. Ini ada state, ada of, ada the, ada art. Tapi kata-kata state of the art sendiri satu rangkaian juga tidak terpisahkan ya, kita menyebut istilah ya, jadi rangkaian kata yang tidak terpisahkan. Nah, ini juga mungkin di dalam indeks ya disimpan seperti ini ya, tidak dipecah-pecah. Co-education sama ya, ada education kata dasar, ada apakah diubah menjadi education ataukah tetap co-education. Dan ini ada yang panjang lagi.
hold him back and drag him away maneuver. Ya, ini dalam manuver penerbangan ya. Ini ada istilahnya seperti ini panjang. Ini juga istilah khusus yang tidak boleh dipotong-potong ya, karena ini satu istilah tadi ya, harus lengkap. Database ya, tidak bisa dipisah, data sendiri, base sendiri, nanti siapa artinya berbeda ya. Kalau data kontennya, base basis, adalah database adalah ya penyimpanan data tadi ya. Jadi ya, harus disimpan dua kata ini bersambung ya, tidak boleh dipisah-pisah. San Francisco ya, kota juga demikian. Los Angeles itu Los Angeles Beach Company, yang company-nya bisa dipisah, tapi Los Angeles Beach-nya bagaimana, apakah dipisah atau tidak. San Francisco Los Angeles Fairs, trayek San Francisco Los Angeles ya. Nah, ini apakah harus dirangkai semuanya ataukah bisa dipisah? York University versus New York University. University-nya mungkin bisa dipisah, tapi York dengan New York bagaimana? Ya. Kalau ini dipisah, nanti York dengan New York bisa saling tertukar ya. Bagaimana supaya bisa membedakan yang dicari York dan New York itu berbeda. Kemudian masalah lain angka ya. Angka ini mempunyai format yang macam-macam ya, misalnya tanggal ada yang hari, bulan, tahun ya. Seperti bahasa Indonesia kan 5, sekarang tanggal 2 Oktober kan 2, 10, 21 ya, 2021. Tapi ada yang menggunakan format bulan, tanggal, tahun ya. Jadi kalau 2 Oktober berarti 10, kemudian 2, kemudian 2021. Nah, jadi kalau kita menemukan tanggal ya, 2 kemudian garis miring 10 garis miring 21, bisa diartikan dua macam ya. Bisa 2 Oktober, bisa 10 Februari kan gitu. Ya, tergantung dari format mana yang digunakan. Kemudian juga tanggal yang pakai bulan ini juga ya. March 20 bulan tanggal, atau 20 Maret ya, tanggal bulan. Ini juga bisa terbaik. Kemudian misalnya ini ke kode-kode dengan angka juga standarnya beda-beda ya. B52 apakah harus pakai garis ini atau tidak, nomor IP misalnya ya, nomor IP biasanya dipisahkan dengan titik ya, 100 misalnya 286 144. Tapi kenapa di sini digitnya tidak disamakan ya, misalnya 3 digit semua, sehingga 100.002.086.144 ya, supaya digitnya sama-sama 3 digit. Ini makanya beda-beda ya menulis formatnya. Nomor telepon ada yang kode areanya dipisah dengan tanda kurung, ada yang tidak.
Ada yang dipisah dengan titik, ada yang tidak dipisah dengan titik, ada yang dengan spasi, ada yang dengan garis seperti ini. Misahnya ada yang ada yang menuliskan 4-4, ada yang 3-3 ya, ada yang 3-2-3-3 dan seterusnya. Cara misalnya bisa beda-beda. Nah, misalnya cara mengingat ya yang mudah 4-4 ya bisa 4-4, tapi kalau ternyata dengan 4 kombinasinya sudah diingat, lebih mudah dengan 3-3 ya, maka cenderung dituliskannya 3-3-3 bilangan. Jadi format angka ini sulit ya, atau tidak seragam, banyak sekali format penulisan. Kalau kita lihat di pengingat ya, teks ya kan, misalnya di handphone kan kita sering kalau menuliskan itu sudah ada suggestion-nya ya, ada teks yang muncul yang kira-kira kata yang mendekati apa, sehingga kita tidak perlu menulis lengkap ya, tinggal milih kata tersebut. Ini suggestion-nya. Nah, untuk yang teks biasanya sudah banyak ya disimpan, nanti tinggal dipilih ya yang mendekati mana. Jadi font sudah diubah dalam bentuk teks yang standar. Tapi untuk angka biasanya tidak disimpan ya, tidak disimpan. Jadi kalau misalnya kita nulis 17-8, maksudnya kan 17 Agustus 1945 ya. Nah, seperti itu biasanya tidak disimpan karena tadi formatnya bisa macam-macam, ada yang 17-8, ada yang 8-17 dan seterusnya. Older ER system may not index numbers. Sistem informasi retrieval yang lama biasanya tidak menggunakan indeks bilangan ya, seperti tadi, karena formatnya masih beda-beda. Oke, nah ada kasus lain misalnya di bahasa Cina, no white space ya, penulisannya tidak perlu blank ya, spasi ya. Seperti ini kan satu karakter, satu huruf, ini satu kalau huruf Cina itu satu suku kata ya, atau satu kata bisa juga. Nah, jadi membaca seperti ini sudah bisa memisahkan sendiri ya, ini satu kata atau satu suku kata, ini sudah bisa memisahkan sendiri, tidak perlu blank ya ini atau spasi. Bahasa lain, bahasa Jepang juga mirip ya seperti ini. Bahasa Arab juga tidak ada karakter spasi ya. Misalnya bahasa Arab itu kan hanya disambung atau tidak disambung gitu saja ya. Tapi tidak disambung pun tidak menandakan bahwa itu beda kata ya. Tidak disambung karena memang karakternya atau hurufnya tidak bisa disambung. Tapi bukan menjadi batas token tadi ya. Jadi tidak perlu white space atau blank atau spasi sebetulnya menuliskan. Nah, ini harus tahu batas definisi kata ya dalam bahasa tersebut ini sampai mana, sehingga setelah itu baru dipisah dengan kata yang lain. Ya, jadi perlu dilakukan word segmentation, segmentasi kata, memisahkan satu kata dengan kata yang lain dalam tulisan bahasa tersebut ya, seperti ini yang berderet ya, dipisah-pisah apakah satu simbol sudah cukup ataukah dua simbol atau tiga simbol ya, tergantung dari
penulisan kata tersebut. Menggunakan leksikon atau machine learning ya untuk melakukan hal itu ya. Jadi mengenali kata ini dari karakter yang tersambung seperti itu. Nah, hanya saja kadang-kadang bisa terjadi ambiguous segmentation ya. Cara memotong kata tadi bisa terjadi ketidakpastian ya. Contohnya di sini ada dua simbol di sini, yang satu monk, yang as one word means monk. Jadi kalau ini dua simbol ini dibaca diartikan secara keseluruhan artinya monk atau pendeta ya. Tapi kalau diartikan sendiri-sendiri artinya and dan still. Yang satu and, yang satu still ya, dan masih ya. Jadi mana yang benar? Apakah dijadikan satu atau dipisah menjadi dua kata? Jadi harus dilihat konteksnya kalau gitu kan. Nah, ini tidak mudah karena analisis kalimat ini perlu proses lagi ya, waktu lagi untuk melakukan hal itu. Nah, tahap pertama biasanya ya tadi ya, langsung dibuat tokenisasi, dipisahkan kata per kata. Nah, tapi kalau terjadi kasus seperti ini bagaimana? Atau mungkin yang simple ya dua-duanya digunakan ya. Jadi yang mong dan yang satu kata dan yang dua kata. Oke. Tanpa melihat konteks ya, ini kan lebih cepat daripada harus menentukan mana yang benar tapi lebih lama. Oke, ini masalah lagi yang no white space tanpa spasi. Ini bahasa Jerman ya, bahasa Jerman. Ya, kasus yang sama juga ada di bahasa Belanda, bahasa Swedia. Contoh ini bahasa Jerman. Ya kalau kita baca panjang seperti ini bingung juga ya. Ini ada berapa kata kalau kita tidak bisa bahasa Jerman ya, tidak tahu bahasa Jerman. Ternyata di sini ada Lebens, Versicherungs, Gesellschaft, Angestellter. 1, 2, 3, 4 kata tapi ditulis tanpa spasi. Ya kalau orang yang tidak tahu bahasa Jerman ya tidak bisa ya memecah atau memisahkan kata-kata di dalamnya. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya tidak masalah. Ini ada 4 kata. Nah, masalahnya dalam information retrieval ini kan yang mengerjakan mesin ya. Bagaimana mesin bisa tahu bahwa ini terdiri dari 4 kata dan bisa dipotong-potong kata per kata. Nanti yang harus tadi pakai machine learning atau apa supaya bisa melakukan segmentasi ya. Sama ini tanpa white space. Bahasa Inui ya ada berapa kata ya, kalau kita tidak tahu bahasanya memang tidak bisa menduga juga berapa kata. I can hear very well, saya tidak bisa mendengar dengan baik, tapi di bahasa ini seperti ini. Bahasa Finlandia juga ternyata demikian. Bahasa Turki juga demikian ya. Mungkin bahasa Indonesia kita juga bisa ya menuliskan tanpa spasi, masih bisa dimengerti juga ya. Tapi ya kita tidak terbiasa melakukan itu, pasti akan membuat agak kompleks ya, membaca dan mengerti
arti yang dimaksud seperti apa. Ya, jadi harus dipotong pada tempat yang sesuai, memisahkan kata demi kata. Bahasa Jepang, ya. Ini kombinasi ya, different script alfabet bisa digunakan dalam satu bahasa. Misalnya di sini bahasa Jepang tapi ada bahasa huruf kanji, huruf katakana, huruf hiragana, huruf roman ya, seperti ini motainai, ini huruf alfabet biasa ya, roman. Dan seterusnya. Huruf angka 10, 20 dan seterusnya. Jadi tidak bisa menggunakan satu aturan bahasa Jepang saja, hiragana saja, karena macam-macam ternyata di sini. Ada hiragana, katakana, Latin biasa, roman. Jadi aturannya harus meliputi itu semua ya, tidak hanya dalam satu karakter, satu bahasa saja. Kemudian di sini penulisannya juga tidak ada spasi, jadi harus mengenali batas satu kata di mana ya, kata per kata. Kalau panjangnya jumlah simbolnya sama mudah ya, 2 simbol atau 3 simbol semua sama mudah. Tapi kalau ada yang 1 simbol, ada yang 2 simbol, ada yang 3 simbol, ini harus tahu ya kata ini berakhir di mana, berikutnya dilanjutkan lagi berakhir di mana lagi, dan seterusnya. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab dibaca dari kanan ke kiri ya, direction, arah, menuliskan bacanya dari kanan ke kiri. Tetapi kalau bertemu dengan bilangan, maka dibacanya dari kiri ke kanan ya. Jadi arahnya tidak satu arah, tapi bisa 2 arah ya, kanan ke kiri, tapi bisa kiri ke kanan. Jadi harus tahu ini membedakan di arah tadi ya, kiri kanan atau kanan kiri. Yang dibaca apa ini, karakter, huruf alfabet atau bilangan ya, angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Bidirectionally is not a problem if unique encoding is chosen ya. Tidak masalah dengan 2 arah tadi bidirectionally jika menggunakan Unicode ya, kode Unicode, karena dikenali dalam kode Unicode. Bahasa-bahasa tertentu menggunakan aksen atau tanda baca. Ini bahasa Prancis, resume ini pakai tanda coret ini ya, aksen. Tapi resume tidak pakai aksen. Apakah di dalam indeks nanti dua-duanya tetap disimpan atau dijadikan satu bentuk saja ya. Ya, mungkin kalau mengcover dari banyak bahasa, sebaiknya disimpan dua-duanya ya, hingga membedakan ini dari bahasa Prancis, yang ini dari bahasa Inggris misalnya. Lebih spesifik nanti informasinya. Kemudian universitas ya, ini bahasa Jerman, hanya ada tanda titik 2-nya. Apakah ini juga dihilangkan jadi A biasa atau tetap ya seperti ini. Kemudian ini bahasa Spanyol, pena dengan pena, N-nya pakai tilde ya, tambahan kode di atasnya tilde. Kalau pakai eclipse yang tidak pakai ternyata
mengubah arti ya. Dua-duanya ada, dua-duanya valid ya katanya, kata yang digunakan mempunyai arti ya, baik itu yang pakai tilde dengan yang tidak pakai tilde. Jadi ini harus berhati-hati, tidak boleh disamakan ya. Kalau tadi universitas kan ya, meskipun kita tahu itu penulisannya salah, tapi masih bisa dimengerti ya. Yang dimaksud adalah universitas pakai tanggal titik dua. Tapi kalau seperti ini kan dua-duanya valid ya, jadi bisa salah informasi ya, karena dua-duanya valid, tidak perlu dikoreksi jadi tidak valid menjadi valid. Pertanyaannya adalah apakah user akan menerapkan penggunaan aksen ini pada saat input ya, kirimnya input keywords pada saat mencari informasi ya. Jadi kalau menggunakan ya berarti harus disimpan di dalam data index ya. Tapi misalnya kita yang user yang bahasa Indonesia ya, ini ya, sehari-hari pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang tidak ada atau tidak menggunakan aksen-aksen seperti ini ya, karakter-karakter yang spesifik seperti ini ya, biasanya kita tidak bisa menuliskan. Misalnya resume ya, kita tulis resume tanpa aksen ya, kode seperti ini. Nah, makanya ini ya pertanyaannya, user pada saat mencari informasi pakai aksen atau tidak ya, pakai karakter yang spesifik atau tidak. Kalau tidak ya maka dalam indeksingnya disimpannya tidak usah pakai aksen ya. Tapi kalau user mencarinya secara lengkap ya, per kata sesuai dengan aslinya, pakai aksen, pakai karakter yang khusus tadi ya, di dalam indeks nanti juga harus disimpan seperti itu ya, supaya pencariannya bisa match. Ini menjadi lebih kompleks ya. Dan case folding jadi sudah kita lihat di awal ya, case folding membedakan huruf besar dengan huruf kecil ya. Nah, kalau semua dijadikan huruf kecil ya, reduce all letters to lowercase, semua jadi huruf kecil ya. Biasanya seperti itu, tapi untuk kasus-kasus tertentu kan tidak kalau dijadikan huruf kecil menjadi mengubah informasi yang ada di dalamnya. Contohnya fed dengan fed ya, huruf besar huruf kecil. Fed huruf besar ini artinya federal ya, di Amerika federal. Nah, kalau fed huruf kecil ini kata kerja, feed fed ya, memberi makan. Jadi artinya bisa berbeda ya. Jadi mestinya dua-duanya tetap digunakan, ada yang huruf besar huruf kecil. Kemudian March dan Mars besar dan huruf kecil. Mars huruf besar ini bulan Maret ya. Tapi yang Mars huruf kecil misalnya berjalan kaki ya, jarak jauh, itu March, long march ya. Kemudian Turki dengan Turki huruf besar ini negara Turki. Turki huruf kecil ini ayam kalkun ya. Jadi dua-duanya ada ya, tidak bisa dijadikan huruf kecil semua ya. US dengan US sama-sama US, tapi kalau dijadi huruf kecil semua aja, kami ya, us, tidak ada nanti negara US-nya kan. Jadi memang harus dibedakan di sini, tetap huruf besar ya. Tapi kalau yang kata yang umum, kata benda atau kata objek atau apa ya, bisa dijadikan huruf kecil semua.
Ya, yang paling baik di sini best to reduce to lowercase because user will use lowercase regardless of correct capitalization. Ya, kadang-kadang user tidak memperhatikan penulisan yang benar yang mana ya, huruf besar huruf kecilnya. Nah, kalau itu dikonversi ke huruf kecil semua ya, masih bisa diproses. Hanya saja nanti menjadi tidak relevan hasil dokumen yang ditemukan ya, seperti fat dengan fat berbeda arti ya, menjadi tidak relevan nanti dokumen yang tetap. Dan ada stop words ya, kata yang sering muncul di setiap dokumen biasanya ini berupa kata sambung ya. Ini yang kalau dihilangkan pun juga tidak mengurangi arti ya, relevansi dari dokumen tersebut ya. Ini biasanya harus dihilangkan ya, tidak disimpan dalam indeks. Contoh an, are, not dan seterusnya di dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Kemudian daripada itu ke kemudian ketika dan seterusnya ya, itu sampai tiba dan seterusnya, itu kata-kata stop words yang bisa dihilangkan ya. Nah, tapi kadang-kadang ada yang memang diperlukan ya, mempunyai arti khusus ya, misalnya to be or not to be ya. Di sini semuanya stop words ya, tapi ini kan karya sastra ya, dalam karya sastra yang to be or not to be ini satu kalimat yang penting ya, ini sering diucapkan ya, tidak bisa dianggap stop words biasa. Kalau stop words biasa kan hilang nanti ya, tidak ada. Prince of Denmark, of-nya juga di sini satu rangkaian ya, yang tidak bisa dipisahkan, bukan Prince Denmark tapi Prince of Denmark. Bamboo in water bukan bamboo water ya. Dalam satu istilah ini harus ada stop words-nya, mungkin tetap ya tidak kita hilangkan. Tapi secara umum dalam kalimat jika ada stop words ini bisa dihilangkan dan tidak terlalu mempengaruhi hasil relevansi dokumen. Most web search engines do index stop words. Ya, sebagian besar ya search engine untuk web ini melakukan index stop words. Artinya ini disimpan ya. Ya nanti kalau dicari dengan keyword stop words pun bisa ya. Nah nanti silakan dicoba apakah misalnya seperti Google ini menyimpan indeks stop words ya. Nah, kalau ingin coba ya dimasukkan saja dalam query-nya, dalam keyword-nya kata-kata yang bentuknya stop words ini ya. Nah, nanti muncul nggak di dalam pencariannya, misalnya from Jakarta misalnya. From kan ini stop words ya, mestinya di indeksnya tidak ada. Nah nanti kalau hasilnya ada dokumen yang mengandung kata from ya, berarti ini disimpan dalam indeks. Dan equivalent classing untuk menambah jumlah pencarian ya. Ini sinonim atau tesauri. Semantic equivalence dari sisi semantik ya, seperti kata misalnya car dengan automobile. Jadi kalau mencari
dengan input car di dalam dokumen yang otomobil juga akan terambil ya. Atau bisa juga phonetic equivalence. Equivalence-nya karena bunyi yang mirip ya. Misalnya Muller dengan Muller. Nah, seperti ini. Nah, bunyinya sama, tulisannya beda ya. Ini bisa terjadi misalnya kita menuliskan apa ya, Michael dengan apa, Michelle misalnya ya. Nah, seperti itu. Misalnya Michael, Mikael ya, Michelle itu ditulis seperti apa, mungkin apa, kita dengan orang Amerika menulisnya tidak sama ya, padahal yang dimaksud sama ya, Michael atau Mikael. Nah, ini dibikin sini apa, kelas ekivalennya ya, supaya kalau salah nulis atau penulisannya yang tidak sama karena tadi kebiasaan apa, dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan ya, sehingga tulisannya beda, ini juga masih terambil. Seperti di Malaysia ya, Malaysia kan banyak terpengaruh juga, mereka menggunakan bahasa Melayu tapi banyak pengaruh dari bahasa Inggris ya, karena bekas jajahan Inggris. Ya, maka digabung ya dalam bahasa mereka itu penulisan yang untuk bahasa Melayu dan untuk bahasa Inggris. Misalnya bus ya, bus itu tulisannya bagaimana? Kalau bahasa Inggris bus kan BUS ya, tapi dalam bahasa Malaysia bus itu BAS ya, karena dibaca bus ya pakai A ya, BAS. Nah, seperti itu dalam penjarian indeksnya mestinya nanti ada bus yang pakai A dan bus pakai U ya, itu supaya penulisan pakai U dan A itu semuanya akan terambil ya, pakai bentuk equivalence ya. Nah, kemudian penulisan yang tidak dalam bentuk baku diubah menjadi bentuk kata dasar atau bentuk baku ya. Ini lemmatization. Nah, istilah bahasa Inggris. They reduce inflectional atau variant forms to base form, mengubah atau mengurangi bentuk-bentuk variasi atau tambahan ya. Nah, menjadi bentuk dasar base form. Contoh am, RS menjadi B ya, kata dasar. Car, cars, cars menjadi car, nggak pakai S, tidak pakai apostrof. Misalnya dalam kalimat the boys' cars are different colors. The tetap ya, boys jadi boy. Ini S-nya menyatakan apa ini? Kepemilikan ya. Ya ini hilang, cars S-nya hilang, R jadi B, different tetap, colors S-nya hilang, dan kalau dilihat ini colors pakai U ya, di sini color tidak pakai U. Bisa ada yang tahu bedanya pakai U dengan tidak pakai U? Colors, color dengan color bacanya sama ya. Bagaimana? Ada yang pakai British sama yang Amerika. Amerika ya, yang pakai U yang Inggris, Iya, yang tidak pakai U yang Amerika ya. Amerika. Ya. Ya, seperti itu apa harus dijadikan satu. Lemmatization membuat proper ya, yang cocok ya, reduction. Kemudian bentuknya juga dijadikan bentuk standar, cutting menjadi cut. Kemudian bisa terjadi juga bentuk derivation morphology. Bentuknya berbeda sama sekali ya.
Distraction dengan destroy ini tidak bisa kita sebut awalan akhiran ya, karena bentuk dari traction jadi troy kan. Nah ini bentuk derivasi atau turunan. Nah seperti ini bisa terjadi, nanti ada aturan-aturan yang mengubah dari variasi kata menjadi kata dasar ya. Ini proses rematisasi mengubah menjadi kata dasar. Nah, untuk stemming ini untuk menghilangkan awalan atau akhiran dan mendapatkan kata dasarnya ya. Prosesnya adalah proses heuristik, language dependent ya, sangat tergantung dengan bahasa yang digunakan. Bahasa Inggris tata bahasanya berbeda dengan bahasa Indonesia, sehingga aturan stemming pada bahasa Inggris tidak bisa diterapkan untuk bahasa Indonesia ya. Dan nanti bisa kita buat aturan yang lebih cocok untuk bahasa Indonesia. Tidak memerlukan stem dictionary ya, tidak perlu bikin seperti lookup table ya atau tabel. Jika bentuknya ini hasilnya ini, jika bentuknya ini hasilnya ini, tinggal dilihat dalam tabel. Tidak perlu, tapi bisa dibuat algoritma ya, aturannya. Kemudian often put reflectional dan relational yang bisa diproses ya. Contoh automation, automatic, semuanya diubah menjadi satu bentuk otomat. Nah, untuk yang bahasa Inggris yang sangat populer adalah Porter Stemmer ya. Algoritma stemming yang diusulkan oleh Porter ya. Algorithm for suffix stripping. Suffix itu akhiran ya, prefix awalan. Nah, jadi ini hanya untuk proses akhiran, modifikasi kata yang bagian akhiran dikembalikan lagi menjadi bentuk dasar ya. Ini Porter Stemmer. Ya, ini most common algorithm for stemming this, yang paling umum ya, paling populer. Hasilnya di sini suggest it is at least as good as other stemmers. Ya, kualitasnya minimal ya, sama seperti kualitas stemmer yang lain. Jadi bisa lebih baik. Nah, prinsipnya seperti ini ya prosesnya. Setiap kata itu diidentifikasi dahulu ada berapa suku kata ya. Nah, suku kata kalau dalam bahasa Indonesia kan biasanya ini ya, konsonan, vokal, kemudian konsonan kalau ada ya. Jadi diawali dengan konsonan, misalnya membaca kan, mem satu suku, ba satu suku, ca satu suku ya, membaca 3 suku kata. Oke, nah, tapi di sini ya, dalam Porter stemming tadi mengidentifikasi satu suku kata itu dimulai dari vokal dulu ya, huruf hidupnya. Vokal konsonan, vokal huruf hidup, konsonan kembali. Jadi vokal konsonan satu suku, vokal konsonan satu suku, dan seterusnya. Di depannya bisa diawali dengan konsonan ya, huruf mati. Tapi berikutnya vokal konsonan satu suku, vokal konsonan satu suku, dan seterusnya. Nah, M ini adalah berapa kali ini
muncul ya, jadi menyatakan berapa suku kata. Misalnya ini contohnya shoe ya, ya S ini kan huruf mati ya, konsonan, H juga huruf mati konsonan, kemudian O huruf hidup ya, E huruf hidup vokalnya, ini masuk di sini. Jadi satu rangkaian VC vokal konsonan ini muncul berapa kali untuk show ya? Satu kali ya, vokal OE ini vokal, terus tidak ada konsonan, terus tidak diulangin lagi ya. Jadi ini gunanya untuk mengidentifikasi tadi berapa kali vokal konsonan ini muncul ya. Ini suku kata. M ya tadi berapa kali. Depannya bisa pakai konsonan, kemudian di akhir bisa pakai vokal tapi tidak dihitung ya. Kenapa? Karena di dalam bahasa Inggris vokal-vokal huruf hidup yang di belakang itu tidak dibaca ya, jadi tidak menambah suku kata. Contohnya close, C-L-O-S-E ya, di belakangnya kan huruf vokal ya, E-nya, tapi kan tidak dibaca. Close hanya sampai S bacanya, E-nya yang belakang ada tapi tidak dibaca, jadi tidak dianggap itu satu suku kata. Jadi suku katanya itu yang dibaca ya, bukan yang ditulis ya. Jadi maka kalau di dalam bahasa Indonesia kan semua huruf dibaca, jadi setiap ada huruf hidup ya satu suku kata. Close dibacanya closer ya, jadi dua suku. Tapi di dalam bahasa Inggris kan yang terakhir tidak dibaca, close. Oke ya, ini potong-potong. Ya. Misalnya yang su, M-nya 0, kenapa? Karena tidak ada vokal konsonan ya, jadi hanya konson asa, kemudian OE ini semuanya vokal ya. Tidak ada VC. VC itu vokal konsonan. Mississippi vokal konsonan M, kemudian is ya, ini vokal konsonan, kemudian is vokal konsonan, kemudian ip vokal konsonan, kemudian i vokal ya. Jadi is ip ada 3, M-nya 3. Ears vokal konsonan, M-nya 1 ya, vokal ear, kemudian RS itu yang konsonan. Jadi V ini bisa 1-2 huruf hidup ya, tetap dalam ini V. Kemudian C juga bisa 1-2 huruf mati. Nah, ini untuk simbol C. One or more adjacent consonant, one or more adjacent vowels. Ya.